Di Mekah orang sholatnya banyak, tidurnya sedikit. Mengapa? Oh, ditelaah. Tapi di kampung naon namina Ustaz? Tapi kunaon di Cibinong jelema tengan malolor we. Seseueurna teh leurese. Ai salatna sakedik. Oh, dina azanna si horeng. Ai naum naon naum? As-salatu khairum. Di Indonesia mah naumna panjang. Praktekeun tong. As-salatu khairum minan naum. Panjang teh naumna. Molor we si kehete. Ternyata di Mekah mah sanes kitu azanna. Salatna nu panjang. Praktekeun tong. As-salatu khairum minan naum. Tuh saeutik naumna. Bener teh? Oh, berarti orang dia kudu diganti azanna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah, amma ba'du. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap pimpinan DKM Masjid At-Taufik. Di antaranya ada Bapak Saifuddin, ada Ustadz Adi Dharma, Ustadz Haji Saleh, Ustadz Haji Damanhuri, dan Ustadz Muhammad Ihsan. Juga ada saudara saya Kiai Haji Yusuf Iskandar yang dirahmati Allah, juga Ketua Panitia beserta anggota Sopian Hadi dari kelurahan mana Pak? Kelurahan Babinsa, ada Babinsa kemana, kemudian Binmas kemana, harus hadir mereka itu. Oh, sesibuk-sibuknya tidak ada yang lebih sibuk daripada menyibukkan diri cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saya juga di belakang ada Pak Amil. Sebetulnya saya nggak mau deket-deket Pak Amil itu, Pak Amil Ajis Muslim. Begitu salaman saya agak jauh dikit gitu, karena pesan orang tua maneh ulah deket-deket jeung Amil. Kunaon Amil mah penyakitnya punya penyakit bengek, sesak napas. Rata-rata Amil, Naib, KUA itu penyakitnya sesak napas, bengek. Kunaon make bengek? Heuh, manehna ngawinkeun jelema unggal poe, manehna hayang kawin deui hese. Teu bengek kumaha nya. Nah, itu. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita ngaos ngaji tentang Maulid, cerita tentang Mekah, Madinah, tentang Syam, saya ingin bersolawat dulu. Dan hanya sholawat inilah harapan kita satu-satunya untuk dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim da'iman
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام لا تعجبا لحسود رآها ينكرها تجاهلا وهو عين الهذيك الفهم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya mubalik 10 tahun 20 tahun ke belakang itu langsung cerita tentang maulid. Tapi untuk masa sekarang mubalik setidaknya memagari dulu tauhid, memagari akidah, memagari akhlak kita. Mengapa? Karena ayeuna mah suasananya maulid itu tidak semulus waktu kita zaman dulu. Ayeuna seueur jalmi anu ngabid'ah-bid'ahkeun muludan, mengharam-haramkan muludan, bahkan kita dianggap seperti orang Nasrani oleh saudara-saudara kita anu sami-sami Islam. Dengan demikian abdi bade naros ka urang dieu. Kinten-kinten anu rada sepuh, Bapak saha nami, Pak? Pak, namanya siapa? Bapak Haji Saleh. Bapak punya cucu, Pak? Punya. Abdi naros ka Bapak Sunda ngertos? Ngerti? Hah? Bahasa Indonesia? Ngertos? Sampai yang ngertos Sunda? Saged toh? Mboten saged? Ngertos. Oke. Bapak punya cucu, begitu lahir cucu bahagia nggak? Jawab coba yang jujur. Ketika kita punya cucu lahir bahagia nggak? Dengan jawaban bapak-bapak, orang yang membid'ahkan muludan sudah batal. Mengapa? Cek budak sekolah mah nggak rasional. Kenapa kita tidak boleh memperingati orang yang paling mulia di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat? Kenapa kita nggak boleh memperingati kelahirannya? Padahal alasan mereka itu yang pertama karena Nabi tidak muludan, sahabat tidak muludan, mazahibul arba'ah tidak muludan. Kita jawab itu dalil mereka semuanya dusta. Mana dalil mereka bohong? Yang pertama, kata mereka Nabi tidak mengadakan muludan. Oke. Sekarang saya tanya. Kula nyuwun nggih. Mriki, Pak. Kula nyuwun. Kula nyuwun, monggo. Bapak sapa jenenge, Pak? Nur Sadi, Pak. Pak Nur Sadi, saya tanya, kasih mic 1.
Ada, cuman satu. Aduh, kurang modal Satu. ya. Ada. Cek satu. Nah, Pak, ini muludan, ini biar anak-anak jelas. Karena kita mungkin besok, mungkin lusa, nanti muludan jadi nggak ada. Betul? Pak Nur Sadi, saya tanya. Nabi tidak mengadakan muludan, betul? Betul. Betul. Oke. Nabi makan pakai apa? Kurma. Pakai tangan atau? Pakai tangan ya. Masa makan pakai kurma? Makan pakai tangan. pakai tangan, J. Nabi tidak memakai sendok kan? Mohon. Berarti Nabi meninggalkan sendok. Nabi makan tidak pakai sendok. Apakah sendok jadi haram? Tidak. Tidak. Tidak, jawab Tidak. yang benar. Tidak. Oke. Ngertos, Pak? Nabi makan pakai Tangan. Nabi meninggalkan Sendok. Apakah sendok yang tidak dipakai Nabi itu menjadi haram kalau kita pakai? Tidak. Nabi temuludan. Berarti muludan, Nabi tidak muludan, berarti bukan berarti muludan itu jadi haram. Kan kata dia, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, betul? Betul. Cek orang ai beungeut sia eta anu bid'ah mah. Mengapa? Karena dia pesek hidungnya. Pertanyaannya, ada nggak orang pesek zaman Nabi? Marancung kabeh kehet. Iya apa iya? Aduh, aing kasinggung ya pesek. Bapak mohon maaf, yang pesek jangan kesinggung. Orang pesek insya Allah panjang umurnya. Ulah waka amin ya. Mancung Pak. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena napasnya ngirit. Jelas ya. Pak Nur Sadi, Nabi berkunjung ke satu kampung sama sahabat yang mulia disuguhi adob. Dob itu biawak. Kata Nabi, kulo nyuwun je, kulo mboten dahar biawak. Saya kata Kangjeng Nabi yang mulia, mohon maaf saya nggak makan biawak. Tapi sahabat-sahabat lain makan. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak makan biawak jadi haram? Jawab tidak apa dia? Tidak. Tidak. Oh, berarti cek akal dalil bahwa muludan itu bid'ah batal. Satu lagi, itu cek akal. Ayeuna cek Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna kulla syai'in hayy. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah Ta'ala, aku ciptakan semua ini dari air, kata Allah. Pertanyaannya, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya itu budak kritik we nyahun si kehed. Kan tadi kata Al-Quran, waja'alna minal ma', dan kami jadikan semua itu dari air. Ai malaikat tina, setan tina, jin dari, manusia dari tanah. Oh, berarti walaupun kami ciptakan semua dari air, berarti tidak semua majaj mursal mimbabli itlaqil am wa iradatil khos. Artinya apa? Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak semua sesat. Atau berarti kalau begitu dengar aja sih si kehed mah kurang ngopi tas si kehed teh lereseh. Maka orang sini jangan sekali-kali tertipu oleh orang-orang modern sekarang. Saya Pak kalau di Madinah Pak, itu kaum Pajero, itu orang Indonesia bid'ah luar biasa, mereka mengadakan maulid. Padahal dengerin nih penting. Bapak belah sini Pak, biar anak Bapak soleh. Amin. Ya. Tapi Bapak kelihatannya istiqomah nih. Tiga kontak ini mah. Istiqomah, ikatan suami takut mama. Eueuh bakat ya jelema gede ge borangan ya nya. Dia istiqomah nih ya. Dia nafsu kuda tenaga ayam ya.
Aduh, hayang nama aing teh harapan jadah. Allah karim. Buat nopo-nopo je. Mohon. Nah, udah. Aing ge hayang jenanya. Cek bahasa Sunda nama. Tos. Dengerin bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Ini sebelum muludan ini penting. Yang pertama-tama mengadakan muludan bukan Malik Muzaffar, bukan Jenderal Malik Muzaffar, tapi yang pertama muludan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cek orang Mesir, ezai. Bagaimana bisa yang pertama muludan Allah? Rengekeun. Allah Subhanahu wa taala ngadauh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anak dengerin ya, ntar ada pertanyaan ya, adik-adik sayang, calon bupati, calon ulama, calon presiden dengerin ya, dengerin. Ini lihat apalagi dengerin, ikan betok masuk kontainer, montok bener, ya, dengerin ya, dengerin sayang ya, Cep. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa nyarios kieu di dalam Al-Qur'an. Happy birthday to me. Ngun bahasa Inggrisna, bahasa Indonesia, selamat hari ulang tahun kepada aku, kata Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu, salam sejahtera dari Allah Ta'ala untuk aku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dibangkitkan kelak dan ketika aku menjadi hidup kembali. Itu Allah Ta'ala muludan, wassalamu alayya, happy birthday to me, kata Allah kepada Nabi Isa. Pertanyaannya, apakah kemuliaan Nabi Muhammad bisa dilalui oleh Nabi Isa? Mulia Nabi Isa, mulia Nabi Muhammad? Pasti mulia Nabi Muhammad, nggak mungkin. Nabi Isa saja oleh Allah Ta'ala dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, komo ka Kangjeng Rasul mah. Makanya Allah ngadauh, kul, katakan ya Muhammad sama mereka itu orang-orang Mekah, bifadlillah, dengan keutamaan Allah. Apa? Iman dan Islam keutamaan. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Naon rahmat Allah teh? Yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil bifadlil falyaprahu, hendaklah kamu sekalian bahagia. Makanya bapak-bapak dari ujung sana sampai ujung sini ke belakang bahagia dengan adanya maulid ini, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya bapak-bapak, tuh lepas ininya Pak, tangannya Pak, lepas hese nyandung Pak, lepas, jangan diginiin, hese nyandung Pak, lepas. Nah, sorry si bapaknya. Pak, saya tanya yang belakang, kira-kira dari ujung sana sampai semua yang hadir di luar juga itu, yang dengar-dengar di luar, kira-kira ada nggak yang masuk neraka? Jawab Pak, jawab Pak, ada nggak Pak? Enggak, saya jawab enggak ada yang masuk neraka, semua masuk surga. Ini bukan main-main Pak, ini saya ngomong sesungguhnya. Mengapa kita masuk surga semua? Dengekeun, Nabi kita siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik Alaihi. Cita-cita Nabi apa Pak? Cita-cita Nabi itu apa sih sesungguhnya? Apa cita-cita Nabi itu Pak? Supaya umatnya masuk surga semua. Jawabannya betul nggak? Sekarang saya tanya bapak-bapak, apa sih cita-cita Nabi itu apa sih? Supaya umatnya masuk surga semua. Kira-kira Pak, cita-cita Nabi itu pan doa ke Allah,
kira-kira doa Nabi diijabah moal Pak? Ijabah. Diijabah tuh. Sepuh Nabi Adam sareng Kangjeng Rasul nuju nongkrong kieu. Nabi Adam sareng Kangjeng Rasul kieu tah. Aya ngalangkung jalmi, ngartos Sunda Pak? Ngartos. Ngalangkung jalmi. Kata Nabi Adam, ya Muhammad itu umatmu mau diseret ke dalam neraka. Ya Allah, kata Kangjeng Rasul, kip, berhenti wahai malaikat. Begitu diperiksa Pak, ini orang amalannya hitam semuanya, nggak ada kebaikannya, nggak ada. Dedeg sampe rupa hui kalakuan jika peyem. Balaka tik-tik balaka combrang beteng munculi kalakuan garang. Kacai tara mandi kadarat tara salat. Udah nggak ada kebaikannya itu orang. Begitu diperiksa Pak, amalannya setan semua Pak, hitam. Udah nggak ada kebaikannya. Tapi apa kata Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini Nabi Adam nih belah sini. Nabi Adam agak tinggi Pak, ya. Nu lihat aja gede. Tapi aya jelema sing gede ge ari kasieuna leutik mah hiji we mah majikanna teh ge. Mesin gede ge lain jaminan Pak, tenang. Tos. Kata Kangjeng Rasul kip. Kangjeng Rasul gini Pak. Nih rengekeun. Nih. Kangjeng Rasul begini, set. Wahai malaikat, ini pahala dia, ini amalan dia, dia pernah bersolawat kepada aku. Catatannya yang hitam semua menjadi putih. Itulah syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu sesungguhnya syafaat itu. Ada lagi orang Pak, kenapa orang sini akan masuk surga semua? Saya tanya, bapak-bapak itu umat siapa sih? Adek-adek, neng-neng, acep-acep, kita umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh kekasih Allah apa bukan? Kekasih Allah. Kekasih Allah, kecintaan Allah, Habibullah. Masa piraku umat Kangjeng Rasul yang sholawat satu kali aja dimasukkan ke surga, kita dari kecil sampai kakek-kakek sholawat tiap hari, masa kita dimasukkan ke neraka? Masuk akal nggak Pak? Masa kekasih Allah umatnya dimasukkan ke neraka? Nauzubillahimin. Maka tong sieun-sieun teuing, ayeuna mapan sedikit-sedikit bid'ah neraka. Kaum Pajero Pak, tahu Pajero? RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Jangan nyantai Pak, nyantai. Dosa mah dosa Pak, tobat ke Allah Pak. Bapak nyiapkeun randa 70, tobat ke Allah dihampura Pak. Tapi bapak jahat kata tangga, muntah tangga tengah hampura, baru itu masuk neraka. Bapak nginjem duit kata tangga, tapi ka modar teu dibayar, kakara ka neraka, eta nu kitu. Ya, urusan Allah Ta'ala mah ayat taubat panderese. Kangjeng Rasul syafaat ulah sok sieun-sieun teuing. Maka insyaallah apalagi orang yang bermaulidan memuliakan Nabi, semua kita akan nanti ketemu di surga. Amin. Amin. Kalau saya tanya bapak-bapak yang mulia, mau masuk surga? Mau? Silahkan duluan. Nah, saya belakangan, masih muda ya Pak ya. Ya Pak ya. Nah, jadi jelas ya. Berarti muludan bid'ah bukan? Sekali lagi, muludan bid'ah bukan? Muludan haram nggak? Bahkan muludan menjadi wajib bagi kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang mulia, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak bisa ke Mekah lagi. Amin. Sudah pernah? Iya, kelihatan kan wajahnya. Kalau yang sudah pernah kelihatan. Kalau yang belum kelihatan, karena kalau nggak kelihatan mah Bapak jin atuh. Silakan Pak, terima kasih. Kula nyuwun je. Matur suwun. Nah, ayeuna kakarak muludan ye. Mulai ye. Setuju teu? Apa entos wae ye ngaji ye? Enggak sakitu ge cukup sebetulna mah.
Orang ambek sudah dikit-dikit bid'ah ya. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Dah, sekarang adik-adik kalau kejawab nanti saya kasih hadiah ya. Sini, bangun. Ustaz kebelah sana, Ustaz sana. Nabi Muhammad lahir di mana? Mekah, Hari, Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Mantap. Hadiahnya 20.000. Nah, duduk. Ikan betok masuk kontainer. Montok bener. Maju sini. Maju. Sini duduknya. Belah sini. Nol dia. Kesana ngadepnya. Ini orang kalau dia dagang nanti jadi orang kaya nih. Ya. Tapi kalau dia mesantren jadi kiai. Katempo dina ceulin apaan ya. Kamu tahu celian mah kumahanya. Siapa namanya, Neng? Ardan. Hah? Ardan. Nah, kelas 4 apa kelas 3? 2. Kelas 2. Oh, hebat. Itu kan ikan betok sih. Ya, ada. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Mekah, Meninggalnya di mana? Madinah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya siapa? Siti Aminah. Mantap. Nah, hadiahnya 20.000 ya. Duduk. Dah. Yang lain nanti ya. Makanya jangan rame, diam. Pakai pecinya sayang. Pakai pecinya. Nah, sini, nggak apa-apa. Duduk sini. Nih kalau jadi tentara dia jadi jenderal nih, lihat. Karena nggak ada jenderal yang telinganya kecil, nggak ada. Nah, kayak gini-gini semua nih. Duduk sayang, duduk. Dah, duduk aja. Tos. Akhirnya orang mulai muludan. Pertanyaan kah bapak-bapak anu mulia? Tadi abdi pas lungsur na mobil, tala'al badru alaina min saniyatil wada. Hayang seuri teh. Naon sebabna coba hayang seuri? Tala'al badru alaina itu artinya telah datang orang yang wajahnya laksana bulan purnama. Ari ieu anu datang tedeg sampe rupa huy kalakuan jiga beuyeum. Untung beungeut urang teu bidah-bidah teuing nya. Coba lamun beungeut bidah urang disebut tala'al badru alaina, urang asa ieu ngahina ieu panitia ka urangnya lereseuh. Pertanyaannya bapak-bapak anu mulia, mengapa orang Mekah Kakangjeng Rasul itu begitu benci, begitu marah sehingga Muhammad itu harus mati? Dengarkan. Tapi kenapa orang Madinah begitu cinta, begitu hormat, begitu memuliakan Kakangjeng Nabi, padahal jaraknya 480 kilo, sama-sama Arab. Kalau naik bis 5 jam, kalau naik mobil kecil 3 jam. Komo numawana Arab berada gelo mah. Betul, 2,5 jam juga nyampe. Kenapa? Sekali lagi, kenapa orang Mekah garala Kakangjeng Rasul dugi ka kotoran onta, Pak? Kotoran onta tai ota dipukrukeun kana mastakana. Sampai batu saageung kieu ku Abu Jahal ditimpukeun Kakangjeng Rasul nuju sujud. Kenapa orang Mekah begitu galak, tapi orang Madinah mengatakan tala'al badru alaina, telah datang orang yang wajahnya laksana bulan purnama. Kunaon ta, Pak? Kenapa orang Madinah mengatakan telah datang orang yang wajahnya laksana bulan purnama? Memang Kangjeng Rasul itu, Pak, di Mekah saja, Cep, dengarkan Kasep, dengarkan adik-adik. Kangjeng Rasul itu ganteng. Kata orang yang mau membunuhnya begitu melihat Nabi Muhammad, wallahi ma ra'aitu ahla wajhan min haza. Demi Tuhan, aku belum pernah melihat wajah seindah ini.
Dia tidak jadi bermaksud untuk membunuh Nabi. Dia bilang ini laisa biwajhin kadzab, ini bukan wajah pendusta. Makanya orang Amerika dicaci maki dalam forum karena dia menempatkan Nabi Muhammad orang yang nomor 1 dari 100 tokoh dunia. Ditanya dia, kenapa kamu saudara menempatkan Muhammad nabinya orang Islam itu nomor 1? Dia jawab, bagaimana aku tidak menempatkan dia nomor 1 sebagai tokoh 100 dunia, karena dia lahir pertama di tanah tandus yang masuk Islam 4 orang, setelah 1400 tahun jamaahnya menjadi 1 miliar lebih, dan dia tidak akan bisa berbohong kepada orang semiliar. Kalau dia bukan orang benar, itu tidak akan jamaahnya mampu sampai 1 miliar. Maka dari itu aku tempatkan dia menjadi orang yang nomor 1. Mengapa orang Madinah bager, Pak? Orang Yahudi sibuk, Pak, di rumah saya aja, di rumah saya aja. Tapi Kangjeng Rasul bersabda, biarkan unta ini berhenti dimanapun dan aku akan menetap di situ. Ternyata unta itu, Pak Ustadz, unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansori namanya. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad SAW untanya mampir di rumah Abu Ayyub Al-Ansori? Oh, ternyata Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah generasi kesekian 700 tahun sebelum Kangjeng Nabi lahir. Ada Raja Tuba dari Yaman mau menghancurkan Madinah. Kata Yahudi 2 orang, wahai Tuan Raja, engkau jangan hancurkan kota Madinah ini, karena dalam Taurat ada dikatakan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nanti kelak di akhir zaman akan ada nabi namanya Ahmad alias Muhammad, nanti dia akan hijrah ke tempat ini. Kata Yahudi 2 orang ulama, ini si raja tunduk dan patuh kepada 2 orang ini. Kalau begitu aku akan menulis surat kepada Muhammad itu. Akhirnya Raja Tuba menulis surat ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan apa? Ya Muhammad, aku beriman kepada kerasulanmu, dan jika aku semasa dengan dirimu, aku mendapatkan masa kerasulanmu, aku akan menolong dirimu dari musuh-musuhmu. Tapi jika engkau tidak semasa dengan diriku, artinya dia meninggal duluan, maka jangan lupakan aku, beri aku syafaat kelak di hari kiamat nanti. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dia bikin surat berapa, Pak? Dia bikin surat 10. Yang 10 dibagikan kepada keluarganya. Siapa tahu yang ini mati, ada masih ini, yang ini meninggal, ada yang masih dari sini. Ternyata setelah sekian ratus tahun, itu surat tersisa di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan rumah itu yang ditempati oleh Nabi dibangun dulunya oleh Raja Tuba sebelum kerasulan Muhammad SAW. Begitu. Jadi muludan itu bukan urusan kecil. Nabi Muhammad itu bukan urusan kecil. Urusan sebelumnya pun bayangkan, Pak. Ayah sene, Pak, hapunten. Sene 1000 tahun gak mati-mati di Syria, di Iran, disembah. 1000 tahun api nggak pernah mati, disembah oleh rakyat. Begitu malam ini lahir Nabi, malam itu api padam. Kata Yahudi, ini Muhammad pasti telah lahir. Ini Kisra nih, apa benteng-benteng yang di kerajaan di depan itu 12 hancur, Pak. Kemudian ada satu danau tiba-tiba saat sadayana. Kemudian berhala-berhala yang di dalam Ka'bah tersungkur semuanya. Dan Raja Abraha dari Yaman menuju Saudi Arabia, 60.000 tentara. Rengekeun, jumlah tentara Abraha itu 60.000 yang mau menghancurkan Ka'bah.
habis oleh ababil yang jumlahnya 20.000. Mengapa itu ababil jumlahnya 20.000? Karena setiap burung membawa batu 3, Pak. 1 di mulutnya, 2 di kakinya, sehingga satu burung itu membawa 3 batu yang akan menghancurkan 3 orang. Berarti 60.000 tentara dapat dihancurkan oleh 20.000 burung. Ayo, hadiahnya 1 juta buat anak-anak. Dengerin, ini pertanyaan tapi hadiahnya 1 juta. Dengerin anak-anak. Mudah-mudahan ini anak-anak yang hadir di sini menjadi orang-orang besar ke depannya. Ikan betok masuk kontainer, montok bener. Kalau bapak-bapak otak-otak ikan tenggiri, si Agus botak nggak tahu diri. Tara sholat subuh jamaah atau si kehetnya. Nah, dah mantap. Pertanyaannya, Raja Abraha bawa apa kendaraannya? Mantap. Hadiahnya 1 juta. Ada berapa jumlah gajahnya? Naik 1,5 juta hadiahnya. Tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa gajahnya? Cung. Ayo, bapak-bapak ada haji kajian teuing dah. Bapak-bapak 1 juta hadiahna. Ada berapa jumlah gajahnya? Cung. Sudah. Bapak-bapak. Ada berapa jumlah? Eta tentara 60.000. Itu harusnya nggak tahu, tapi saya kasih tahu duluan. Burung ababil nggak ada yang tahu Pak jumlahnya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada. Dalam kitab Ibnu Hisham juga ada. Kiai. Ada berapa jumlah? Jangotna 1,5 meter ke teu nyahoeun sia teh ngabejaan we deka. Jumlah Kangjeng Rasul lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Meninggal tanggal 12. Meninggal tanggal 12, lahir tanggal 12. Ternyata yang dibawa oleh Nabi juga ada 12. Naon nu 12 teh? Iman genep, Islam 5, ihsan 1. Jumlah 12. Orang yang tidak tahu iman, Islam, ihsan celaka 12. Yang bahaya tendangan bahaya 12 pas. Entong ulin jeung si eta mah 11 12. Naon coba 11 12 maksudna? Maksudna 11 12 teh lubang yang ada pada tubuh kita ada 12. Hitung sok 1 2 3 4 5 6 7 8 si Kusmin salapan nu tukang min salapan geuning. Berapa lagi tuh? Sabaraha hiji deui Pak? Hah? 3 deui. Mana nu 3 mangga? Mana yang 3 lagi? Aya pasti dijamin. Pusar bener. Saha nu ngajawab pusar dia? Oh ikan betok masuk kontainer. Allah karim. Mantap, pusar bener. Kan lubang ini ya. Ada 2 lagi. Tuhnya bapak-bapaknya sok poho. Pan urang baheula bayi meureunna nenen ka indung. Betul tidak? 11 12. Maksudna ieu mah tara aya nu gede sabelah sarua kanan kiri gitu maksudna. Eta ilmuna tidinya.
Bahkan gajah yang dibawa oleh Abraha pun ada 12 gajah. Berapa Pak? 12. Itu awalnya. Tos, itu kalau diceritain, saya pernah Pak lihat Ka'bah palsunya Abraha di Yaman. Kemudian tempat penyembahan api matahari Ratu Bilqis, kita sudah lihat di sana bagaimana keadaannya. Benar ayah. Mau diterangkan mereka subuh Pak. Matak sia kehet ulah ngabidah-bidahkan muludan penting muludan teh leres teh. Iya mah muludan bidah wae sih. Jadi we on leres teh. Terus ini Kangjeng Rasul mengapa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari sudah terjawab. Itu rumah dibuat oleh Raja Tuba untuk kemuliaan Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Kiai, ini Madinah sebelum jadi Madinah namanya apa? Namanya sebelum jadi Madinah namanya Yastrib. Nah Pak, ini lepas Pak tangannya Pak. Nah saya nyandung Pak. Teh aya bakat si bapak namanya. Aya bakat ngek Allah kita gitu kan entos. Tos rengekeun. Nanti ada hubungannya kenapa Mekah galak, Madinah bager, ini ada hubungannya. Kenapa itu Madinah bala lager ka Kangjeng Rasul, bapak-bapak anu mulia rengekeun? Karena di Mekah galak ka Kangjeng Rasul, di Mekah tidak ada Yahudi dan Nasrani. Dengarkan, mengapa di Mekah begitu bodoh dan tolol dan galak terhadap Nabi? Di Mekah tidak ada Yahudi dan tidak ada Nasrani kecuali satu orang saja, Waruqah bin Naufal, pamannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lantas kumaha hubungan anak ari di Madinah mas seueur Yahudi. Dengekeun ieu pang pentingna Bapak hapunten. Di Madinah mah Bapak seueur Yahudi seueur Nasrani. Dari mana itu Yahudi yang ada di Madinah? Itu yang Raja Tuba tadi, dia bawa 400 ulama Yahudi ke Madinah. Itu Nabi Musa ketika hajian kata pengikutnya, ya Nabi Musa, ini tempat karakteristiknya sama dengan apa yang ada dalam Taurat, dan nanti akan hijrah seorang Nabi Muhammad ke tempat ini. Aku nggak mau pulang ke Palestina, aku akan menetap di sini. Itu juga orang Madinah yang ada di Madinah saat itu. Makanya di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil diterangkan nanti akan ada lahir seorang Nabi Muhammad SAW. Bukti, dengarkan. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله. Kata Nabi Isa Pak, dengarkan penting. Wa iz qala Isa, dan ingatlah ketika Nabi Isa ngadawuh ke penduduknya Bani Israel di Palestina Pak. Ya Bani Israel, hei Bani Israel. Dengarkan. Kata Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, Israel hei, kata Nabi Isa, aku ini utusan Tuhan. Maksudnya apa? Aku bukan anak Tuhan. Aku bukan bagian dari Trinitas. Aku bukan ini. Aing sakit kepala, dada sesek belah dia dua nana. Coba mencret. Aduh, bukan itu kata Nabi Isa.
Inni Rasulullah ilaikum, aku utusan Tuhan kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan aku membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Nabi Isa wa iman kan Nabi Musa Pak. Leres. Tapi yang paling penting rengekeun, yang paling penting kata Nabi Isa rengekeun, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Tuh Bapak anu mulia rengekeun kata Nabi Isa, dan aku memberi kabar gembira kepada kamu sekalian, hei Bani Israel, nanti setelah kerasulan aku, kata Nabi Isa, nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad alias Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngartos tah Nabi Isa ngawartosan tah. Jadi orang Nasrani, orang Kristen yang ada di Madinah itu menunggu-nunggu ini kapan Muhammad ini ke Madinah, irahannya eta Muhammad teh ke Madinah. Mereka udah tahu kemuliaan Kangjeng Rasul, sifat-sifatnya tahu, apalagi orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu lebih mengetahui kepada Muhammad itu melebihi kepada anaknya masing-masing. Halisna kumaha, pangambungna kumaha, pipina kumaha, jalan kakina kumaha. Orang Yahudi tahu semua. Panjang ceritana Pak. Makanya orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah itu memang menunggu-nunggu saat kapan ini Kangjeng Rasul dogi ka Madinah. Eta ilmuna. Hoyong Bapak ka Mekah nu teu acan hoyong. Hoyong teh ya. Abdi insyaallah kaping akhir sasi Oktober angkat. Bapak hoyong didoakeun hoyong. Hoyong terang carana supados gampil ka Mekah hoyong. Jawab atuh deh kah camplang. Bapak-bapak hoyong ka Mekah hoyong. Hoyong carana hoyong. Buka Al-Qur'an. Buka Al-Qur'an. Baca surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah. Upami teu ka Mekah wae, buka almari, baca surat Tanah. Insyaallah nya enggak. Pak. Abdi mau unggal bulan Pak ka Mekah teh Pak. Bisa belen teu? Tapi aneh. Bapak mungkin insyaallah mudah-mudahan ka Mekahnya Pak nya. Pan teu acan bapaknya katingali pan ku abdi nu teu acan. Mudah-mudahan tiasa angkinnya. Bapak geser ka dieu atuh we katingali ku abdi. Pak, abdi pan sok uih ka Mekah Madinah Pak. Ka Mesir, ka Yordan, ka Abu Dhabi. Wah, pokoknya ditincakan tas sadayana ku abdi Pak. Di Madinah, di Mekah mah jalmi teh hoyong ka masjid we. Nah, kunaon aya di dieu jelema teh jadi bara legug. Pak, di Mekah mah Pak jalmi teh bobo mung sakedik Pak, tapi netepana seueur. Bapak, di Mekah orang sholatnya banyak, tidurnya sedikit. Mengapa? Santos ku abdi ditaktik, di politik, ditoong bari dipencrong, tetela ternyata terang jeung yakin kunaon eta orang Mekah bobona sakedik tapi netepana seueur. Oh, ditelaah tapi di kampung naon namina Ustad? Tapi kunaon aya di Cibinong jelema teh ngan malolor we. Seseueurna teh leres. Aya salatna sakedik. Oh, dina azanna si horeng. Aya naum naon naum. As-salatu khairum. Di Indonesia mah naumna panjang. Praktekeun tong. As-salatu khairum minan naum. Panjang teu naumna. Molor we si kehe teh. Leres teu?
As-salatu khairum minan naum. Sare panjang leres. Ternyata di Mekah mah sanes kitu azana, salatna nu panjang. Praktekeun tong. As-salatu khairum minan naum. Tuh saeutik naumna. Bener teu? Oh, berarti orang dia kudu diganti azanna ya. Ieu nu azan aki-aki geura Pak, ya Allah. Aki-aki teh ya tuh hampuraeun pan kadang-kadang. Allahu Akbar, Allahu Somad. Semangat nama. Belah ditu musola aki-aki deui wae. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim. Aing salah, atuh salah teh tamat takbir leres. Mantap wayahna ya murang kali kudu diajarnya. Ini saya segede gini diajar nih. Nih, Cep, dengekeun. Saya segede begini belajar. Lagunya apa coba? Karalang kuriling. Tuh, apa katanya? Karalang kuriling kafifit. Ginahan teh. Makanya belajar, ya. Mim mati bertemu mim hidup apa? Izgom benar. Hadiah 20.000 sini. Gak sabaraha ya hitung ya, aduh rugi bandarnya. Mim mati bertemu mim adalah izgom biguna boleh, tapi izgom mutamassilen. Nenek saya dulu belajarnya nggak pakai Quran. Kebetulan di kampung ada Pak Idim. Pak Idim kan mim mati. Ngan eta Pak Idim galak. Kamana-mana mau bedog gue baheula nya. Cek nini kieu. Faidim mama wabedog. Pak Idim ma itu kan izgom mutamas silen. Faidim mama wabedog. Tuh, gitu matak wayahna nih anak-anak nih ngaji di ustad. Ulangan handphone wae sedeket. Terus nya ngaos pan ustad deh Pak, ya Allah ngek jaba budakna narorek barelet ai kana handphone pala linter cek ustad kieu Mim muhit cek budak teh mim muhit atuh eta izgom ujungna qalqalah kubro dicontohan deui ku ustad teh ka ustad ieu sabar atunya mim muhit cek budak mim muhit atuh ustad oge manusia Pak sabar sih sabar bener teu ai rokok eueuh mah nasi teh ku belegug-belegug teuing eta teh qalqalah disiku tak budak teh ku ustad teh eta cek budak ya Allah Pak Ustad nyikut to cenah ning teh sia bisa qalqalah cenahnya teh kitu Pak mantakna kudu bager ka ustad ka kiai teh Pak nya Ji Samsu nya aya cau-cau aya naon we ta eta teh hikmah namun urang bager ka ustad ka kiai anak-anak sok saroleh Pak. Jadi pami anak-anak orang teu soleh alim ka masjid bapak introspeksi langsung silaturahim ka kiai ngamplopan Pak 50.000 mah naon hesena eta bekasna insyaallah anak-anak orang soleh Pak cek kitab lain cek abdi Pak
Seueur contohna jalmi-jalmi saroleh jara di kiai padahal bapana sanes kiai, tapi ka ulama hormat, ka habaib hormat, ka kiai-kiai sepuh hormat, didoakeun murang kali sageung kieu teh. Ieu mah ka ustad kurang ajar kasih belegug teh atuh pugu anakna jadi bajingan. Nauzubillahi min zalik. Mantakna ka kiai kudu bager rupanya wayahna ye. Tos. Anak-anak, sampai di mana tadi? Muludana dugi ka mana? Dugi ka isgom, bener. Bener ente bener. Tapi muludan kita orang tua, kita jadi paham mengapa Nabi di Mekah digalakan, di Madinah dibageran, dan bagaimana sejarahnya orang jadi paham ainal rese. Nah terakhir ini hikmah muludan kumaha. Orang ulah nipuan wae Nabi ya, muludan subuh eueuh. Camplang teu Pak? Aduh teh kira ada curiga ya. Abdi bade naros ka bapak-bapak orang dia ya. Orang silaturahim, abdi lain ngajar. Orang dia sanes silaturahim. Kiai-kiai ustad-ustad alhamdulillah abdi bunga. Abdi naros ka orang dia. Kinten-kinten bapak-bapak nu dagang hoyong berkah teu dagangna. Bapak-bapak nu di kantor hoyong berkah teu gajihna. Gaduh putra seueur hoyong berkah teu putra urang. Istri orang hoyong bager teu? Jawab Pak, istri orang hoyong bager teu? Mah moal aya pamajikan bager mah moal geus sedeng we geus sakitu nya. Moal aya atuh pamajikan bager kira-kira we nya. Pan seueur anu diangkat jadi wali gara-gara pamajikan galak. Mun akang gaduh istri, akang mah pan sok rada eleh ku istri, rada ngadeg-deg akang mah. Eta akang engke di surgana pamajikanana 140. Mun akang gaduh istri cerewet bari galak ngan ngatur we ka akang teh, akang sabar. Akang moal 70, akang bidadarina 140. Lamun akang gaduh istri soleh bager nurut teh ka akang, akang kan 70 pamajikanna di akhirat. Lamun akang galak pisan ya Allah eta pamajikan galak tapi akang teh sabar we ngeliat gitunya. Eta pahalana 3 kali lipat, tambah deui mantap. Mun istri orang galak orang kudu sabar wayahna nya. Seueur nu diangkat jadi wali gara-gara pamajikanna galak. Teu aya pamegat nu sieun ku istri, teu aya ngan menghargai leres teu. Sab urang dia wajah istiqomah rata-rata ya nya. Allah karim tak kitu. Upami urang hoyong barokah teu aya deui mulaina ti subuh reungekeun. Begitu Assalatu wassalamu alaik. Pansok aya nu shalawat kitu ning nya meme subuh. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah. Tah kudu tos kacai tah Pak. Kacai begitu azan netepan sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, netepan sholat sunat qobliyah subuh. Begitu salam Bapak aos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Bapak mau ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, bacaannya itu. Bapak mau ke Mesir, bacaannya ulamanya itu. Bapak mau ke Jawa, ke Bangkalan, mau ke Jawa Timur, mau ke Jombang, ulama-ulama mau ke Pasuruan, itu bacaannya. Ternyata setelah dibuka-buka itu teh anti melarat, anti malarat. Jadi lamun jalmi wiridan getol eta wiridan, insyaallah jauh tina melarat, jauh tina segala kekurangan. Begitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, baca ya hayyu ya qayyum 70 kali, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta
ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu qayyum la anta 70 kali. Eta oge anti malarat. Eta rahasiana. Keberkahan tuh dari situ mulai. Setelah itu apa? Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah. Qomat Pak, urang ngadeg Pak. Usolli fardhu subhi, nganggo usolli Pak, usolli fardhu subhi. Ya, biasa ka dieu Pak tah. Ya, ulah ka dieu. Oh, langsung ka dieu. Oh, ngapa tuh? Ya, ngap. Imam Syafi'i di dieu geunah. Laras yuk teh apa? Dijegangkeun teh si kehet nya. Urang meni hayang nengkas sebenernya teh. Bukan begitu, biasa Imam Syafi'i nyantai. Leres atuh ngagabel itu leres. Tengku naon maksudna eta jelemahnya. Heuh, pot sedek-sedek urang ditincak ku manehna teh nya. Teu nih hayang ngetik teh leres. Ya Allah. Pak, netepan jojo. Berkah ta Pak. Jadi bapak-bapak anu mulia, jangan pernah bermimpi, mimpi oge entong. Jangan pernah bermimpi berkah kalau subuh tidak bisa bangun di masjid. Ulah. Insya Allah pamajikanna ngeleyad, budakna ngeleyad, pamajikanna norek, budakna norek. Insya Allah karena orang norek ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang tenurut ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta bibitna pamajikan mah nggak usah diatur gini, nggak usah, biarin aja. Anak-anak biarin aja. Orang cuman tel ka Allah Taala. Tunduk patuh ke Allah Ta'ala. Pamajikan tunduk dengan sendirinya. Anak-anak ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eta rahasia. Wah, terpercaya. Bukti kenapa kiai istrinya 4 tunduk semua sama dia? Kenapa anaknya 40 tunduk semua sama dia? Dia tunduk dan patuh maksimal ke Allah. Kunaon orang pamajikan hiji ge cerewetna nauzubillah. Orang norek ke Allah Ta'ala. Laras itu intinya di situ. Dipikir-pikir banyak. Laras Masya Allah, haram jada aing kesinggungin. Allah sugana ya tos ayana muludan peuting leungi ieu mah insyaallah aya hikmahna nya. Laras itu rahasia natepan subuh jamaah. Abis gitu bapak-bapak anu mulia, begitu habis beres wiridan la ilallah wa la syarikalah dan seterusnya 4 subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, baca Quran. Dugi ka jam genep kirang saparapat, tabu genep kirang 10 atau napi kirang 5, usoli sunatan hah? Bukan, ini bukan amalan kalian sayang, amalan bapak-bapak ya, supaya bapak kita hebat. Usoli sunatan isyraq rakaata, ini nganggo surat Wadduha sareng alam nasroh. Pahalana dawuhan Kangjeng Rasul sami sareng pahala umroh jeung haji tam sempurna. Jadi bapak upami teu ka Mekah, abdi mah cenah kirang wae acisna enggak apa-apa, nyantai, enggak wajib nyantai. Tapi netepan 2 rakaat usolli sunatan isyraq rakaataini lillahi ta'ala, pahalanya sama dengan umroh dan haji sempurna. Kurang bager kumaha Kangjeng Rasul. Rasa tos assalamualaikum neme uih tah usaha dagang ka kantor tani ngabiong naon we ngojek naon we, insyaallah berkah. Bade amil sugan ngawinkeun mangga kan kade ulah deket-deket yang amilnya kade geus kanyahoan elmuna ieu mah. Ayo we dikawin-kawinkeun baturnya. Allah, manehna hese teu bengek kumaha nya. Aduh, haram jada cek naib teh. Terus tah, itu sumber berkah di antawisna, sumber berkah itu jamaah yang dirahmati Allah. Supados terakhir kita banyak sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya salam, saya ingin memberi sebuah rahasia. Kenapa rahasia? Karena belum ada yang paham. Kang kade Kang punten. Anak-anak sayang dengerin sebentar lagi ya.
Sebentar lagi ya. Saha nami Kang? Pendi bin Pendi bin Mad. Pendi bin Mad bin Bapak Mat. Pendi bin Mad bin Aki. Gak tahu ya. Pirahu Aki teu nyaho. Pendi bin Mad bin Abdullah kalau nggak salah. kalau nggak salah astagfirullah eta ka Aki kalau nggak salah. Abdi wae inget ka Aki tapi ka 14 inget Abdi. Abdurrahman bin Abdul Razak bin Abdul Syukur bin Atta bin Idrus bin Daus bin Mimunah bin Saleh bin Bahaudin Beraja Kusuma tuh geus 11 eta. Ieu Aki wae poho teu beres ya jelema. Sangaran Pendi bin Mad bin Abdullah. Yakin tara maca Fatihah ya ke Aki kurang ajar ya. Aduh sugane kesurudan memaca Fatihah ke Akinya leres supaya engke incu orang ka urang maca Fatihah. Amal mah kitu Kang ulah licik. Oke Bapak-bapak dengekeun ieu rahasia. Dengekeun ulama Mesir ngadawuh rahasia ieu. Siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi, maka dia telah berbuat baik kepada bapaknya dan kakeknya. Sekali lagi Pak, siapa orang membaca sholawat kepada Nabi, maka dia telah berbuat baik kepada bapaknya dan kakeknya. Paham nggak? Enggak, belum paham. Mau paham dari mana? Apa hubungannya berbuat baik ke bapak jeung sholawat? Masih tulalit leres Pak Haji. Nges kudu ngelehan ka kiai mah nges teu nyaho ulah sok lege ieu ka kiai lege kiranya. Dengekeun sawihan deui. Siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi, berarti dia telah berbuat baik kepada bapaknya dan kakeknya. Rahasianya di mana? Oh, sok coba Kang maca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, kata wisna ketahuannya oleh hadis bahwa kata Kangjeng Rasul sesungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat yang senantiasa berkeliling, khusus tugasnya spesial menyampaikan sholawat dari umatku kepada diriku. Oh berarti ketika Mang Pendi tadi baca sholawat, langsung malaikat melesat. Ya Muhammad, dengekeun. Ya Muhammad Pendi bin Mamad bin Abdullah bersolawat kepadamu. Pertanyaannya, mulia teu bapak urang disebut ku malaikat payeuneun Kangjeng Nabi? Jawab Pak, mulia teu Pak? Mulia tuh. Bapak urang disebat ku malaikat payeuneun Kangjeng Rasul, mulia teu bapak urang? Berarti ngamuliakeun ka bapak pahalana ageng teu? Ageng. Jalmi anu milaraan ka kolotna sok malarat, berarti jalmi nu berbuat baik ka indung bapana sok berkah hidupna. Oh pantesan atuh sholawatnya sok berkah. Oh didoakeun ku bapana jeung ku akina, karena bapana dan akinya disebut oleh malaikat di depan Kangjeng Rasul. Tapi yang lebih indah daripada itu adalah ketika Kangjeng Rasul nyarios, wahai malaikat, salam sejahtera, keselamatan, keberkahan sampaikan kepada umatku yang bernama Pendi bin Bapak Mad bin Abdullah. Bapak urang disebat ku Kangjeng Rasul, mulia teu? Mulia teu Pak? Mulia tuh. Bayangkan bapak urang disebat jeung aki urang ku Kangjeng Rasul, mulia teu? Mulia. Makanya banyak-banyak baca sholawat supaya bapak urang oge kaangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala, aki urang oge kaangkat ku Allah Subhanahu wa taala, urang oge sebagai pribadi kenging keberkahan, ujung-ujungnya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta rahasia teh tah. Tong omong ieu nya. Leres teu?
aduh rugi telah mentemurudan ya, rugi kacida. Iya mah sanes ngalawak di masjid soalnya orang teu meunang ngomong samarangan leres teu. Ieu mah ilmu supaya orang aya keberkahan dan insyaallah mungkin orang pendak deui di surga jigana nya leres amin nya ngan ulah waka inu ngora mah mangga we ti payun nya nu karolot nya. Aduh mudah-mudahan ya Fatihah ya sama Pak Abdullah ya ulah kos Wahabi nya tar maca Fatihah ka kolot belaguk leres ayo sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih ya, barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah, saya pikir nggak usah terlalu banyak, itu saja sejarah dan apapun yang dikembangkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih taufik dan hidayah kepada kita supaya bisa sholat subuh berjamaah. Lamun to sholat subuh jamaah mah yang lain mudah insya Allah. Terakhir sekali tentunya kita berharap nggak ada lain, sholat camplang, puasa camplang, zakat camplang, banyakin sholawat, itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Apapun bentuknya maksiat kita, dosa na seep, derajatna naik, dan kita diaku oleh Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdi ti Ciawi tadi tinggal langkung katol ayah sungai Katulampa Pak. Akhirnya saya bilang sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.